Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah fisika. Ya, di sini kita akan membahas materi fisika dengan judul dinamika benda titik. Ingat-ingat kenapa kita pilih benda titik? Karena kita hanya melihat satu titik saja di antara yang berada pada benda tersebut. Oke. Di sini kita akan membahas yang namanya dinamika. Apa itu sih dinamika? Oke, dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Nah, jadi gaya ini yang menyebabkan benda itu bisa bergerak. Gaya itu apa sih? Gaya adalah ini kekuatan dari luar, ya. Kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Ini salah satu contoh dari adanya gaya yang diberikan pada gerobak oleh seseorang, oleh bapak-bapak ya. Sehingga di sini beliau memberikan gaya berupa tarikan, ya kan? Apakah gerobak yang ditarik itu akan selalu bergerak? Iya, selama ada gaya. Dan gaya yang diberikan oleh bapak ini harus lebih besar dari gaya pada gerobaknya. Nah, selain gaya dorong atau gaya tarik, itu juga ada gaya yang mempengaruhi oleh benda-benda ini. Oke, nanti kita bahas. Mas, kalau kita lihat benda secara utuh, maka kita namanya dinamika benda tegar. Nah, tapi kali ini kita akan bahas yang namanya dinamika benda titik, yaitu partikelnya saja yang kita lihat di sini. Kalau partikel kita tangkapnya satu titik saja. Jika kita kenakan gaya, maka pada titik ini bekerja yang namanya ada gaya normal yang ke atas sesuai dengan bidang datarnya ini. Ya, dia harus tegak lurus dengan bidang datar yang dinamakan dengan gaya normal dan ke atas ya. Kemudian translasi ada gaya beratnya juga ke bawah atau wake ya. Gaya beratnya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang besarnya adalah M kali G. Oke. Kalau benda tegar di sini kita lihat ada translasi dan rotasi. Kenapa? Karena selain gerak lurus kita juga ada gerak berputarnya roda, dinamakan dengan rotasi. Maka di sini kita lihat karena ada roda yang berputar di depan dan belakang, kita nyalakan dengan benda yang belakang itu dengan N2 gaya normalnya, dan gaya yang depan gaya normalnya kita namakan dengan N1. Meskipun kita berikan dengan gaya yang nilainya sama. Dan gaya berat itu selalu mengarah ke bawah ingat karena pengaruhnya adalah gravitasi bumi. Kemudian di sini ada hukum Newton. Kenapa kita belajar hukum Newton di sini? Karena beliau yang menyatakan ini ya, hubungan antara gaya, massa dan gerak benda. Karena di sini kita juga belajar tentang gaya. Nah, di mana beliau Isaac Newton itu pernah mempublikasikan hasil karyanya tentang hukum gerak. Ya, dinamakan dengan hukum gravitasi universal. Nah, padahal ceritanya beliau hanya tidur bersandar di bawah pohon, kemudian melihat apel jatuh, kemudian dia kok bisa seperti itu ya, fenomena alam yang terjadi, kemudian dia menganalisa bagaimana bisa terjadi seperti itu sehingga muncullah yang namanya hukum gerak, hukum Newton atau yang sebelum ke situ beliau menyatakan adanya gravitasi bumi. Oke. Hukum Newton sendiri dibagi menjadi 3. Hukum Newton 1 itu menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F itu harus sama dengan 0. Itu pada hukum Newton 1. Di mana untuk benda diam dia akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap atau yang konstan. Ini mobil berjalan normal dan mobil tidak mendadak, otomatis posisi ini tetap akan mempertahankan posisinya, ya akan pada posisi yang semula seperti ini. Kemudian jika ada tabrakan seperti ini, meskipun dia bertubrukan, tetap ada pertahanan di sini, ya. Di sini mobil yang tidak berpenyok karena mobil berusaha untuk mempertahankan posisinya. Contoh lagi, sebuah bola sepak yang tidak berhenti di udara, kemudian ada pensil yang tidak akan menggelinding kecuali digelindingkan. Oke. Untuk hukum Newton yang kedua itu merupakan percepatan atau acceleration ya.
sebuah benda itu berbanding lurus dengan force atau total force atau gaya totalnya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga untuk hukum Newton 2, persamaan gaya kita nyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A. Oke, ini ada contoh pemain sepak bola yang menendang bola. Nah, semakin ke arah gawang pasti bolanya akan semakin cepat, ya kan? Kemudian bola yang menggelinding di sepanjang turunan semakin ke bawah juga dia akan semakin cepat, adanya percepatan di situ. Oke. Di dalam hukum Newton 2, ya, kita nyatakan ada hubungannya dengan gaya gravitasi. Karena tadi F sama dengan M kali A. Lah A di sini ya juga ada hubungannya dengan percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter pangkat second kuadrat. Oke. Nah, di sini ada sebuah soal analogi. Jika sebuah bola bowling dan bulu dijatuhkan pada ketinggian yang sama, ya misalkan 100 meter, benda mana yang sampai duluan? Nah, kalau kita lihat analoginya, bahwa gaya itu dipengaruhi oleh sebuah massa dan gravitasi. Kalau ini sudah dinyatakan bola dan bulu, otomatis ada perbedaannya. Kita lihat masanya, semakin besar masanya, maka dia akan semakin cepat, ya kan? Nah, maka di sini kita sudah tahu jawabannya, otomatis yang sampai duluan adalah bola, maaf. Nah, di sini selain Isaac Newton, kita kenal ilmuwan lagi yang bernama Galileo Galilei. Beliau juga seorang astronomer, fisikis, engineer. Di sini beliau juga mempelajari tentang yang namanya kecepatan, gravitasi juga, ya. Nah, jadi selain sama Isaac Newton yang mempelajari ada apa sih, kenapa sih? Nah, di sini juga Galileo Galilei juga ingin cari tahu apa benar ada gravitasi di situ. Bagaimana kalau saya ngasihkan free fall, gerak jatuh bebas? Nah, ternyata juga ada gravitasinya. Itu menurut Galileo. Oke. Dan banyak sekali nih yang dipelajari oleh beliau, yang diminati beliau. Ada relativitas, ada inersia, gerak proyektil, ya, gerak peluru, dan lain-lainnya. Oke. Kita lanjut ke hukum Newton yang ketiga. Dinyatakan bahwa setiap aksi, ya, pada sebuah benda akan menimbulkan yang namanya reaksi. Nah, di mana gaya reaksi atau gaya aksi ini akan memberikan gaya besarnya sama. Jadi besarnya itu sama, nilainya sama, cuma yang berlawanan adalah arahnya, tetapi arahnya berlawanan. Ingat-ingat, ya. Jadi setiap aksi akan menimbulkan reaksi dengan nilai yang sama, namun arahnya berlawanan. Nah, di sini dinyatakan rumusnya adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif di sini bukan nilainya negatif, tapi adalah perbedaan arahnya. Oke. Di sini misalkan ada bandel yang digantungkan tali, maka di sini ada gaya aksi dan reaksinya. Ada yang ke atas, pasti ada yang ke bawah, ya kan? Ini juga ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ke bawah. Ya, aksi reaksi. Oke. Ciri-ciri dari pasangan aksi reaksi yang pertama nilainya sama besar, kemudian arahnya berlawanan dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Apakah gerobak yang ditarik selalu bergerak? Ya, jika gayanya lebih besar, ya. Nah, di sini sebuah mobil kita nyatakan bisa diam dan bisa bergerak, ya. Jadi meskipun dia diberikan gaya, bisa dinyatakan diam dan bergerak. Diam itu kenapa dan bergerak kenapa? Nah, di sini untuk diam, maka dia dinamakan dengan statik, ya. Nah, maka nilai gayanya adalah 0. Jadi meskipun dikasih gaya, tapi untuk sigma gayanya itu sama dengan 0, maka dia akan tetap diam. Sigma gaya, ya. Jadi kalau ada aksi ke sana, pasti ada reaksi ke sini. Ya, jika sigmanya, ya, ini ada gaya aksinya juga. Jika sigmanya sama dengan 0, maka dia akan diam, tidak akan bergerak. Nah, dia akan bergerak jika, ya, atau dinamik, ya, bergerak. Nah, jika ada percepatan di situ, sigma A sama dengan MA. Diingat-ingat. Kalau posisinya diam, kita pakai rumus yang ini, ya.
Kalau dia bergerak, kita pakai rumusnya ini. Tergantung kondisinya. Oke, lanjut. Nah, untuk A sama dengan 0, masih ingat ya untuk rumus GLB GLBB itu jika pada keadaan lurus ya, jalannya lurus, dia V-nya konstan ya. Untuk satuan gaya kita pakai satuan Newton. Dari mana Newton itu? Ya satuan internasionalnya ya. Karena diambil dari kata nama ilmuwan tadi Isaac Newton, jadi satuan gaya adalah Newton. Di mana F sama dengan MA, M adalah massa dengan satuan kilogram, diingat-ingat. A untuk percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, dengan F adalah Newton. Macam-macam gaya di sini untuk semua sistem itu ada dua, ada gaya interaksi dan gaya kontak ya. Gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi ini berhubungan dengan ini, ada letak, ada sebuah medan yang menghubungkan antara benda itu. Nah, di sini untuk gaya kontak ada gaya gravitasi atau gaya berat, gaya listrik, dan gaya magnet. Yang kita pelajari di sini adalah yang gaya gravitasi. Ini merupakan gaya interaksi, di mana medannya adalah medan gravitasi, ya kan, bumi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya kontak. Ini berarti adanya sentuhan benda. Ada gaya normal dan gaya gesek. Nah, untuk gaya normal itu dia jika benda ya diletakkan di atas bidang datar atau bidang miring maupun bidang ya bagaimanapun posisinya, nilai gaya normal ini posisinya selalu tegak lurus, diingat-ingat. Tegak lurus pada bidang yang membentuk sudut 90 derajat. Posisinya benda jika ini lurus ya, ada benda di sini, maka gaya normalnya pasti ke atas ini dengan sudut 90 derajat dari posisi ini, siku-siku ya. Nah, jika bendanya miring, ya gaya normal, ingat-ingat. Jika miring, maka posisinya ini harus 90 derajat. Nah, ya kan? Ini berarti gaya normalnya. Kalau miring ke sini, bagaimana ini? Ya, ini tegak lurus ya, berarti ini ke atas. Ini adalah gaya normalnya. Jadi tergantung posisi bendanya dan dia selalu tegak lurus atau siku-siku. Oke, nilainya bagaimana Bu untuk menyatakan rumus gaya normal? Gaya normal itu selalu ada reaksi dari aksinya ya, gaya berat ke bawah. Jadi nilainya sama dengan W. N itu sama dengan W atau M kali G. Oke. Di sini dinyatakan bahwa N ya, jika N lebih besar dari 0 maka benda menekan bidang tempat benda terletak. Jika N sama dengan 0 maka benda meninggalkan bidang lintasannya. Jika N kurang dari 0 itu tidak akan mungkin. Jadi nilai N itu bisa lebih besar atau sama dengan. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek di sini nanti dibedakan menjadi dua, ada statis dan kinetis ya. Yang statis berarti untuk benda diam, yang kinetis untuk benda yang bergerak. Gaya gesek ini adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Nah, arah gaya gesek ini selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan arah. Nah, di sini jika ini ada gaya ke sana, F ya, maka yang melawannya adalah gaya gesek statis di sini. Nah, jadi arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda ini. Macam-macam gaya itu ada gesekan antara zat padat dengan zat padat, kemudian bisa zat padat dengan zat cair. Nah, di sini nilai Fs itu dirumuskan dengan mu S kali N. Mu S adalah koefisien gesekan statis dan N adalah gaya normal. Nah, jika dia kurang nilainya, maka dia diam, dan jika sama dengan, maka benda dikatakan akan bergerak. Gesekan kinetik itu juga rumus sama mu K kali N, di mana mu adalah koefisien gesek kinetik,
ya N-nya adalah gaya normal. Jadi rumusnya bersama. Ini kinetik ya, maaf. Seharusnya ini kinetik. Ya, karena kan kita kinetik untuk ini dua permukaan benda yang saling bergerak. Ya, kita pakainya kinetik. Nah, di sini yang bekerja pada benda ini ada beberapa gaya, ada gaya normal, ada gaya tarik atau dorong, kemudian ada gaya geseknya, dan ada gaya beratnya. Di sini yang namanya aksi reaksi ya, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Diingat-ingat. Nah, jika F itu lebih besar dari Fs, maka benda ini dinyatakan pasti bergerak ya. Nah, ini bergerak. Nah, ini jika kurang, dia diam. Jika sama dengan akan bergerak ya, ada pergeseran sedikit. Jika F lebih besar, pasti dia akan benda ini bergerak. Nah, sifat gaya gesek ini tergantung yang pertama adalah sifat permukaannya, licin atau kasar ya, tergantung nilai koefisien dari masing-masing benda, koefisien gaya geseknya, kemudian dari berat benda atau gaya normalnya. Untuk menyatakan sebuah gaya atau beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda, misalkan ini buku diangkat ke atas, ya pasti ada, kalau kita kasih aksi reaksi ke atas, pasti ada gaya yang melawannya, reaksinya, itu gaya ke bawah W. Nah, dan ini kita harus sesuaikan dengan yang namanya koordinat X dan Y. Ingat-ingat ya, harus kita buat koordinatnya. Misalkan di bidang miring seperti ini kita koordinatnya miring. Ini X, ini Y. Yang penting tegak lurus ya kan. Kenapa kita tegak lurusnya miring seperti ini? Karena ini memposisikan bendanya karena bendanya miring. Ya, jadi diarahkan sesuai dengan bendanya. Ya, di sini untuk W itu selalu ke bawah. Meskipun bendanya semiring apapun, tetap W itu ke bawah. Ya, nilai W. Maka di sini untuk searah sumbu Y yang dekat dengan theta itu kita pakainya cos ya, berarti W cos theta, yang sini W sin theta yang searah sumbu X itu kita pakai W sin theta, searah sumbu Y W cos theta atau MG cos theta, dimana ini berlawanan dengan N, jadi nilai N itu sama dengan MG cos theta karena atas dan bawah ini ya. Kemudian gaya beratnya, gaya berat itu selalu ke bawah ya, bagaimanapun dalam posisi koordinat X, maka gaya beratnya ini ya, kita pakainya sin, W sin theta atau MG sin theta, searah sembunyinya MG cos theta ya. Di sini gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ya, ini adalah kita pakai rumus hukum Newton yang kedua ya kan, F sama dengan M kali A. Maka di sini pada Fx ya, pada sumbu X itu adalah Mg sin theta, maka kenapa kita pakai yang sin Bu, yang searah sumbu X? Karena posisi bendanya dia searah sumbu X ya kan, bisa turun ke bawah, bisa didorong ke atas. Jadi kita posisinya pakainya X. Maka Mg sin theta sama dengan M kali A. M sama M bisa kita coret ya kan. Nah, nanti tergantung yang di sini kita mau mencari apa, G-nya, I-nya, apa theta-nya. Untuk gerak benda pada bidang miring tadi sudah kita pelajari tadi ya. Nah, di sini kan sigma F sama dengan MA. Mg sin theta lah. Tadi kita nyatakan Mg sin theta sama dengan MA. Ini kok ada FK Bu di sini? Apa itu FK di sini? Tadi kan Fx. Ini Fx-nya. Kok ada FK lah? Ada FK di sini ya. Ini kita umpamakan, misalkan di sini ada, dia kan bergerak otomatis ada gaya gesek yang mengaruhinya. Gaya gesek kinetik. Ini F kecil, friction of kinetic ya seharusnya. Ya, jadi Fx dikurangi. Kenapa kurang Bu? Enggak tambah karena dia arahnya berlawanan ya. Fx min Fk sama dengan Ma. Gaya yang bekerja pada benda, ya di sini untuk gaya normalnya Mg cos theta tadi ya, gaya beratnya M kali G, gaya geseknya tadi kita ketahui untuk gaya gesek rumusnya adalah Fk sama dengan mu K kali N, gaya normal. Nah, gaya normalnya sudah kita ketahui Mg cos theta, maka
Jadinya gini, gaya geser sama dengan mu K mg cos theta. Oke, ini body diagram sama. Kalau kita ada soal harus buat seperti ini dulu ya. Oke, ada contoh. Nanti kita pelajari contohnya di lain ya. Nanti perhitungannya kita pakai kalkulator juga biar lebih paham. Ini sekilas saja contoh-contohnya, nanti dipelajari lagi. Nah, ini jika ada dua buah benda bertumpukan ya, kalau ada dua kardus ditumpuk kayak gitu, maka untuk mencari gaya normal pada massa 1 yang di atas seperti biasa M kali G ya, massa 1 kali G. Tapi untuk mencari gaya normal M2 ya, ini dia karena ditumpuk maka massanya jadi berat, jadi satu kan dia, maka gaya normal pada massa kedua adalah M1 ditambah M2 dikalikan dengan G. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, contoh juga nanti kita bahas lagi di perhitungan. Oke. Nah, terima kasih. Nanti juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.